Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Barok Ferdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Nah, materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah kestabilan unsur-unsur, simbol Lewis, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan penyimpangan kaidah oktet. Nah, untuk kestabilan unsur-unsur di sini ada 3 senyawa ya. Nah, yang ini adalah air, ini adalah garam dapur, dan yang di pojok sendiri ini adalah batu kapur. Nah, apa hubungan gambar-gambar ini dengan kestabilan unsur-unsur? Pada umumnya unsur-unsur di alam itu dalam bentuk senyawa. Artinya mereka itu tidak ada unsur murni seperti Na saja, itu tidak ada. Pasti dalam bentuk senyawa. Nah, cara yang diambil unsur supaya dapat mengikuti gas mulia adalah dengan melepas atau menerima elektron, atau juga dengan menggunakan elektron secara bersamaan. Lalu, adapun gaya yang mengikat atom-atom dalam molekul atau gabungan ion dalam setiap senyawa itu disebut ikatan kimia. Nah, untuk konsep ikatan kimia, yang pertama adalah gas-gas mulia itu sukar membentuk senyawa atau sukar bereaksi karena susunan elektronnya itu sudah stabil, sudah memenuhi kaidah duplet maupun oktet. Duplet itu 2 elektron valensi, oktet itu 8 elektron valensi. Lalu setiap atom itu punya kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil seperti gas mulia dengan cara melangkap elektron, melepas elektron, ataupun menggunakan elektron secara bersamaan. Nah, untuk memperoleh susunan elektron yang stabil itu digunakan dengan cara 3 tadi. Lalu ada elektron valensi. Nah, di sini ada Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya seperti ini. Elektron valensinya adalah 3s2 3p5. Lalu ada Na dengan konfigurasi elektron seperti ini dan elektron valensinya ini. Lalu ada Sc. Nah, untuk kestabilan unsur-unsur itu patokannya itu unsur gas mulia. Bisa dilihat bahwa di gas mulia ini tuh jumlah elektronnya itu sudah stabil, yaitu 8. Kecuali helium hanya 2. Nah, untuk simbol Lewis sendiri itu merupakan gambaran terjadinya interaksi antar unsur. Nah, simbol Lewis itu seperti ini. Ini tuh namanya simbol Lewis. H, I, B, E ini semuanya itu simbol Lewis. Nah, biasanya itu digambarkan dengan tanda titik atau silang atau yang lain. Nah, setiap titik atau silang itu mewakili 1 elektron. Nah, adapun ikatan ionik adalah gaya elektrostatik yang mengikat ion dalam senyawa ionik. Ikatan ionik itu bisa kita umpamakan ketika kita mendonorkan darah. Ketika kita mendonorkan darah yang telah kita donorkan kan tidak mungkin dikembalikan ke dalam diri kita lagi. Artinya kita sudah memberi darah kita itu kepada orang yang membutuhkan, tidak perlu dikembalikan ke diri kita lagi. Lalu ikatan ion itu terbentuk antara ion positif dengan ion negatif. Atom-atom energi potensial ionisasi yang kecil dengan atom-atom berafinitas elektron yang besar, seperti atom-atom unsur golongan 1, 2 dengan golongan 16 dan 17. Lalu atom-atom dengan perbedaan keelektronegatifan sebesar lebih dari 1,7. Ini bisa dilihat dari tabel keelektronegatifan. Nah, adapun senyawa ionik yaitu senyawa yang terbentuk melalui ikatan ion. Lalu ikatan ionik bisa diumpamakan ketika kita bersedekah kepada orang lain. Ketika kita bersedekah, kita tidak akan mengharapkan imbalannya kan. Seperti itu. Nah, untuk pembentukan ion positif atau elektropositif,
itu biasanya terjadi pada golongan 1 dan 2, kecuali H dan Be. Lalu konfigurasi elektronnya seperti ini. Untuk konfigurasi elektron golongan transisi seperti ini. Nah, ini kan Na ini kan 11. Dia kan punya elektron valensi 1, sehingga ketika dia ingin menjadi gas mulia, dia itu harus melepas elektron. Begitu juga dengan Mg yang mempunyai elektron valensi 2, sehingga ketika dia ingin menjadi stabil, dia itu harus melepaskan 2 elektron. Sementara untuk yang golongan transisi ada Fe, konfigurasi elektronnya seperti ini. Lalu ada Fe2+, konfigurasinya elektronnya seperti ini. Nah, kenapa kok yang lepas itu yang 4s2 dulu? Itu karena 4s2 itu letaknya di kulit paling terluar, sehingga dia itu lepas terlebih dahulu. Lalu juga ada Cu+. Nah, kenapa kok yang benar itu konfigurasinya itu 3-10 elektron valensinya? Nah, pada orbital D itu lebih stabil pada keadaan setengah penuh maupun penuh. Seperti itu. Lalu ada pembentukan ion negatif atau elektron negatif yang biasanya dialami oleh golongan 16 dan 17. Nah, untuk golongan 16 itu kan kurang 2 elektron. Jadi dia tuh butuh 2 elektron sehingga muatannya tuh menjadi S2- ini. Untuk golongan 17 itu menjadi Cl-. Ini. Karena hanya membutuhkan 1 elektron. Nah, lalu ada ikatan ionik. Di sini ada gambar Na dan Cl. Nah, ini nanti elektron yang ada di Na ini kita disumbangkan ke Cl ini. Lalu nanti hasilnya akan menjadi Na+ dan Cl-. Ditulis Na+ dan Cl- ini. Atau bisa kalian tulis NaCl. Di sini saja ya. NaCl seperti ini. Nah, lalu ada MgO. Ini juga sama. Nanti elektron ini akan menuju ke elektron O yang sendirian, dan yang ini juga akan menuju elektron O yang sendirian. Nah, ini juga bisa ditulis dengan MgO atau bisa ditulis dengan Mg2+ O2-. Lalu ada NH4. Nah, ini kan ada 1 elektron yang itu nganggur. Nah, ini tuh nanti disumbangkan ke Cl ini, didonorkan sehingga menjadi NH+ dan Cl- bisa ditulis NH4Cl atau bisa ditulis dengan NH4+ Cl- gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya ada 2Li plus O. Nah, ini tuh bisa kan Li-nya kan ada 2. Jadi Li ini nanti tuh mengisi ke elektron O yang sendirian ini. Untuk tulisannya bisa ditulis Li2O atau bisa ditulis 2Li plus O2-. Selanjutnya ada Fe3+ dan 3Cl-. Ini juga bisa ditulis FeCl3 seperti ini, atau bisa ditulis juga Fe3+ 3Cl-. Lalu selanjutnya ada Sn4+ dan 4Br-. Nah, di sini bisa ditulis Sn, Br,
4. Atau bisa ditulis SN4 plus 4 BR-. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.